Ayo, masih ada yang mau jawab lagi? Masih ditunggu sampai 33 peserta harusnya. Sekarang udah 26 yang menjawab. Oke, 28 orang. Masih ada lagi yang mau menjawab? Oke, sudah 30 ya. Saya tunggu 30 detik lagi ya. Kalau masih ada yang mau menjawab. Oke, saya tutup pollingnya sekarang ya. Jadi, ternyata dari 31 jawaban yang masuk, ada yang menjawab jam 12 sampai jam 2 siang. Itu jawaban paling tinggi ya. Lalu jawaban tertinggi kedua, jam 2 sampai jam 4 sore. Ya. Oke. Ada juga satu orang menjawab jam 4 sampai jam 6, lalu ada yang jawab pagi. Oke. Slide selanjutnya, admin, coba kita cek jam misterius ini jam berapa. Oke, yang jawab jam 2 sampai jam 4, yaitu jawaban kedua ya. Kedua tertinggi itu benar. Nah, Daniel Pink menyebut jam ini sebagai Bermuda Triangle. Udah ada yang tahu ya, Bermuda Triangle adalah satu lokasi di lautan di mana kapal-kapal sering hilang di situ. Nah, jadi Daniel Pink itu juga menggambarkan jam 2 sampai jam 4 ini mirip sama dengan Bermuda Triangle, di mana dari jam 2 sampai jam 4 itu kecenderungannya intelijensi, judgment, dan produktivitas kita itu seakan-akan hilang, seakan-akan menurun. Bahkan penelitian membuktikan bahwa pukul 14.55 adalah saat paling tidak produktif dalam 24 jam. Oke, next. Oke, Daniel Pink lalu berbicara, timing is not everything, but it's a big thing. Jadi waktu itu bukan segalanya, tapi waktu adalah hal yang penting atau hal yang besar ya. Next. Oke, kita mulai masuk ya. Nah, jadi sebenarnya perhatian kita atau fokus kita dan kemampuan mental kita tuh udah diatur secara biologis untuk naik dan turun. Jadi dalam 24 jam itu kita tidak selalu fokus, enggak. Kita ada fokusnya tinggi, fokusnya rendah tuh ada. Juga ada yang energinya tinggi dan energinya rendah. Nah, ini disebut juga dengan ritme atau irama sirkadian ya, circadian clock gitu ya, atau circadian rhythm gitu. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mengatur kebiasaan fisiologis atau kegiatan yang dilakukan setiap hari. Atau mungkin bahasa simpelnya yang sering kita dengar adalah body clock gitu ya. Nah, ritme sirkadian ini sangat tergantung dari jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, dan ritme sirkadian ini sebenarnya dibagi menjadi 3 fase. Peak atau puncak, di mana itu adalah jam 0 sampai jam 7 setelah bangun tidur, lalu trough atau palung jam 7 sampai jam 9 sejak bangun tidur, lalu rebound itu jam 9 sampai jam ke-16 sejak bangun tidur ya. Jadi 7 2 7. Kalau kita lihat ya, 7 jam, 2 jam, 7 jam. Di total 16 jam. Ini dengan asumsi kita tidur 8 jam sehari. Jadi 16 tambah 8 24 jam. Jadi ingat ini ya, 7 2 7. Oke, next. Nah, kita lihat ritmenya gimana. Nah, jadi Daniel Pink ini mempelajari bahwa kebanyakan orang itu mempunyai ritme yang seperti ini, di mana fokus dan mental kita itu jam ke-0 sampai jam ke-7 sejak dia bangun. Jadi kalau dia bangun jam 7 itu berarti dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang ya, itu 7 jam kan? Sampai jam 2 siang ya, 7 jam. Itu puncak. Lalu ada palung, dia langsung drop gitu. Dropnya jauh banget ya, makanya mereka bilang kan jam sulit ya, kita bilang abis makan siang tuh jam sulit. Ternyata memang ini benar gitu loh. Energi kita dan fokus kita turun terendah di jam ke-7 sampai jam 9, sampai jam ke-9 sejak kita bangun. Lalu kita ada masa rebound atau pemulihan, yaitu jam ke-9 sampai jam ke-16. Nah, selanjutnya, tapi nanti kita pelajarin bahwa ternyata tidak semua orang memiliki ritme seperti ini. Kita tunggu ya.
Nah, jadi kalau kita lihat secara, ini saya bikin dalam 24 jam ya lingkaran. 8 jam itu yang biru ya, yang tidur, lalu dia bangun, lalu dia peak ya, peak itu 7 jam berikutnya, lalu dia masuk ke dalam masa palung ya, 2 jam, dan rebound 7 jam. Nah, kalau tadi kita ingat, yang tadi jam misterius itu adalah 2 jam di masa throw. Ya, di masa palung, di mana energi dan fokus kita hilang, sehingga manusia cenderung melakukan kesalahan paling tinggi di jam segitu. Oke, selanjutnya. Nah, di 7 jam pertama, Daniel Pink tuh menganjurkan untuk melakukan pekerjaan otak kiri atau logical work. Jadi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam, ya, keputusan-keputusan besar, organisasi, menyusun struktur, menjelaskan, programming, itu semua harus di pagi hari atau jam ke-0 sampai jam ke-7, masa peak ya. Nah, kalau kamu programmer, kamu programmingnya di pagi hari. Kalau kamu penulis, kamu meneliti dan mengedit naskah di hari ini juga, di jangka waktu ini. Kalau kamu sales, kamu melakukan sales calls gitu ya. Lalu kalau kamu pengajar atau murid, menariknya dia pun meneliti sampai ke sini, dianjurkan pelajaran yang otak kiri, yaitu matematika dan sains. Lalu kita nanya, loh, yang otak kanan kapan nih? Oke, lanjut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke rebound, ya, kita ingat ada throw kan, ada palung kan. Nah, throw ini sebenarnya kalau Daniel Pink menganjurkan adalah tidur siang. Walaupun memang kita tahu ya, di kantor atau di kampus, di sekolahan nggak mungkin tidur siang. Tapi sebenarnya Daniel itu menganjurkan, dan sebenarnya negara-negara yang sudah maju itu memberi kesempatan pada employee-nya untuk tidur siang. Dan tidur siang yang optimum itu 10-20 menit, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu malah turun performanya. Nah, 10 menit tidur siang setara dengan waktu fokus 3 jam. Bayangin, luar biasa ya. 10 menit setara 3 jam. Jadi kalau kamu nggak tidur siang, malah turun terus gitu. Jadi makanya rebound-nya itu nggak bisa tinggi. Bahkan ini ada beberapa case study, polisi di Italia yang mau shift malam, kalau dia tidur siang, malamnya itu tingkat kecelakaannya lebih rendah. Begitu juga murid di Tiongkok, ini ada foto yang sebelah kanan, ini foto yang saya ambil dari internet ya, karena saya memang dengar dari teman saya sendiri. Mereka tidur siang di atas meja belajar sekolah dia. Jadi memang kalau di Tiongkok itu diwajibkan oleh pemerintah, dan itu bagian dari kurikulum untuk murid-murid beristirahat supaya mereka bisa recharge dan rebound ya. Dan ini juga penelitian yang sama dilakukan untuk pilot NASA dan air traffic controllers. Jadi tidur siang itu meningkatkan energi dan fokus kita dan ketelitian kita. Next. Nah, kalau gitu kerjaan apa dong? Nah, habis tidur siang tuh ada pekerjaan yang simpel-simpel. Ngatur berkas-berkas atau admin, bersih-bersih rumah, update website. Pokoknya bukan pekerjaan membutuhkan ketelitian atau keputusan penting atau otak kiri. Ada satu terms namanya Neppuccino. Nah, Neppuccino ini kalau kita lihat gambar yang di kanan adalah segelas cappuccino ditambah nap atau tidur siang menjadi Neppuccino. Jadi Neppuccino adalah satu konsep di mana sebelum mereka tidur siang 20 menit itu, mereka minum cappuccino dulu. Karena cappuccino atau kafein itu akan membutuhkan waktu untuk dia mulai naik. Ya kan? Untuk dia mulai terserap di dalam tubuh dan kafeinnya mulai bekerja. Jadi waktu dia habis bangun tidur, kafeinnya udah mulai kick in. Kafeinnya udah mulai bekerja sehingga dia sangat optimum gitu ya. Jadi ada satu konsep ini yang namanya Neppuccino. Nah, jadi hindari pekerjaan yang membutuhkan ketepatan atau ketelitian di jam-jam ini dan hindari mengambil keputusan penting di jam-jam ini. Gitu. Bahkan mereka juga menganjurkan kalau ada yang misalnya mau ngambil keputusan tentang kesehatan nih, jangan lakukan di jam ini gitu. Karena di jam ini tuh kita cenderung errornya tinggi, berbuat kesalahannya tinggi. Oke, lanjut. Nah, baru kita ini masuk untuk pekerjaan otak kanan ya. Otak kanan itu baru dilanjutkan di 7 jam terakhir ya. Di 7 jam terakhir itu jadi jam ke-7 sampai 9, lalu ke 9 sampai 16 baru dia anjurkan otak kanan yang bersifat kreatif. Menulis ya, mencari ide baru, inovasi desain, brainstorming,
Dan juga mata pelajaran seni dan desain itu dianjurkan di jam segini, ya, di jam rebound ya. Oke, lanjut. Oke, kita ada polling lagi nih, namanya The Linda Problem. Linda adalah seorang yang major di filosofi, dia secara sosial itu progresif, dia participate di anti-nuke demonstration. Yuk kita mau poll nih. Menurut kamu siapakah Linda? Bank Teller atau Bank Teller yang aktif di feminist movement? Ayo pilih. Oke, 26, 27. 1 sampai 30 ya mungkin ya kalau ada masih ada yang mau jawab. Oke. Udah ya, saya tutup ya. Jadi dari 30 jawaban yang masuk, 73% menjawab Bank Teller active in the feminist movement. Coba dibaca lagi pertanyaannya. Dia bertanya, apakah profesi Linda? Profesi. Sedangkan feminist movement itu bukan bagian dari profesi. Gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya benar adalah Bank Teller aja gitu. Nah, ini kita mulai, wah, jadi ternyata jam tertentu itu mempengaruhi kita bisa kasih jawaban yang salah juga gitu. Menarik ya. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini saya cepat aja ya. 3 slide berikutnya itu tentang kalau kamu creative writer, pick pertama kamu melakukan research dan editing, lalu throw, lalu di rebound kamu bisa melakukan creative writing. Next. Nah, kalau kamu seorang sales, pagi-pagi itu di masa peak kamu schedule important meetings. Lalu di sore baru kamu brainstorm ideas. Next. Kalau kamu di bidang edukasi, kalau pagi-pagi peak itu math and science, lalu di sore baru art and design. Ya, next. Nah, tapi ada yang jawab nih. Lah, saya kayaknya nggak masuk deh ke semuanya ini. Saya justru baru mulai fokus kalau udah mulai malam nih. Lalu saya masuk yang mana ya? Kok dari tadi semua penjelasannya nggak cocok nih? Oke, kita belajar ya. Next. Oke. Nah, Michael Drews membagi orang menjadi 4 karakter berdasarkan pola tidur mereka. Nah, di sini ada linknya. Admin akan bantu untuk post linknya di ini, di chat ya. Kalian bisa jawab linknya ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk ini. Untuk mengisi linknya ya. Ayo. Nanti yang tadi jawabannya itu ya, yang nocturnal itu ya nanti kita akan terjawab dari link yang tadi saya kasih. Nah, itu coba. Bisa masuk ke website itu, di bagian quiz itu bisa diisi. Linknya nggak bisa diklik. Oh iya, memang nggak bisa. Oh iya, harus ada HTTPS-nya ya, oke. Sudah bisa ya. Nah, itu ada kolom kecil itu, kalau nggak kelihatan, di-scroll sedikit supaya sampai kelihatan tulisan start atau tulisan mulai ya. Habis itu baru kalian mulai. Cuman ada 7 pertanyaan, jadi harusnya cepat ini ya. Cuman 7 pertanyaan. Jadi saya tunggu ya.
Oke, ada lion, ada yang jawab bear. Oke, wolf masih leading ya. Wah, di sini ternyata memang kalau seminarnya malam wolf ya. Ayo, yang tadi nanya tuh nocturnal. Nocturnal itu kalau di sini wolf ya, setaranya ya. Ya, oke. Oke, lion masih memimpin. Ternyata sekarang lion lebih banyak dibanding wolf nih. Oke, ada lagi. Ini masih 19 orang. Kita tunggu ya. Mungkin teman-teman yang lain masih ngisi ya. Oke, 19. Ayo yang udah isi di website bisa isi kembali di polling kalian jawabannya apa? Bear, lion, wolf atau dolphin? Lion. Oke. Mbak Sarah tadi ini lion katanya ya. Lion 29%. Wah, lion sama wolf bersaing nih. Sama sekarang 29%. Sama-sama 29%. Ayo, ada lagi. Baru 21 orang yang menjawab. Ini tinggal saya kasih waktu 1 menit lagi deh ya. Oke, ada yang jawab bear nih. Kak Christine. Oke, ada lagi yang jawab? Oke, saya tunggu. Oke, masih ada yang mau jawab lagi? Ini baru 21 nih yang input nih. Masih ada yang mau input lagi jawabannya? Bisa diisi di pollnya. Ini baru 21 orang nih. Oke ya, kalau udah ini kayaknya udah nggak ada yang mau jawab lagi, saya akan close. Ya, di close aja end poll sekarang. Oke, dari 21 orang, ini jumlah lion dan wolf ini seimbang, 29%. Lalu posisi kedua dolphin, dan posisi terakhir justru bear. Tapi nanti kita lihat secara populasi dunia itu sebenarnya yang paling tinggi yang mana. Oke, next. Oke, jadi hasil chronotype kalian apa? Nah, si Michael Bruce sebenarnya membagi atas 4. Early riser atau morning bird, atau orang yang suka bangun pagi, itu lion. Ya. Kenapa dia namakan lion? Karena lion itu suka berburu di pagi hari, gitu. Karena dia cocok dengan orang yang optimis dan butuh waktu tidurnya sedang-sedang saja, nggak butuh waktu tidur tinggi. Lalu ada late nighter ya, wolf atau nocturnal, orang yang sukanya di malam. Nah, wolf adalah pemburu malam. Biasanya wolf ini orang yang kreatif, ekstrovert, dan dia butuh waktu tidur yang sedang-sedang saja. Di antara early riser dan late nighter, sebelah kanan kita ada bear. Bear itu namanya in-betweener ya. Bear itu gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan, biasanya ekstrovert. Nah, bear ini yang butuh waktu tidur paling lama dibanding keempat kategori yang lainnya. Lalu siapa yang butuh waktu tidur paling dikit? Adalah dolphin. Jadi kenapa dia kasih nama dolphin? Karena sebenarnya secara saintifik, lumba-lumba itu kalau tidur itu otaknya setengah tidur, setengah itu tetap terjaga. Kenapa dia tetap terjaga? Supaya kalau ada predator datang, dia bisa kabur dan melindungi diri. Nah, jadi itu ada 4 kategori ya. Lanjut. Next.
Oke, jadi kalau yang tadi jawabnya late nighter atau nocturnal itu adalah wolf. Kalau kita lihat itu jumlah populasi dunia itu 15-25%, dan kita perhatikan chartnya itu terbalik grafiknya. Jadi dia mulai dengan rebound dulu, baru berakhir dengan peak. Makin malam makin on. Nah, ini tipikal orang kreatif atau wolf. Oke, next. Nah, untuk mengerti ini, jadi bear itu biasanya bangun waktu matahari juga udah ada. Nah, ini angka di sini bukan angka dari populasi webinar kita malam ini, tapi populasi dunia ya, atau populasi di mana sebenarnya studi statistik dari buku ini dilakukan. Nah, waktu paling produktifnya itu late morning. Definisi late morning itu di atas jam 9 pagi. Kalau early morning itu di bawah jam 9 pagi. Kalau lion itu kan tadi suka bangun pagi ya, early morning. Nah, dia itu masa produktifnya justru sebelum jam 9 biasanya. Lalu wolf itu, orang malam itu biasanya justru produktifnya tuh di tengah hari sampai sore gitu ya. Dan dolphin ini yang paling susah karena dolphin ini tidak teratur atau irregular. Tapi dia tetap ada masa produktifnya yaitu di late morning. Oke, next. Nah, ini saya coba bikin chart kalau kita bandingin lion, bear, wolf, dan dolphin gitu ya. Coba deh perhatiin. Lion mungkin ini nggak bersifat definitif, dalam arti ini cuma contoh, tapi biasanya dia bangun antara jam 5 sampai jam 6. Kalau dia bangun dia olahraga dulu. Ada bedanya nggak sama wolf? Wolf itu bangun sarapan dulu. Kalau yang lain bangun olahraga dulu. Tapi khusus wolf, dia bangun nggak olahraga. Disarankan olahraganya justru di sore hari karena dia mulai dengan rebound, bukan mulai dengan peak, gitu ya. Selanjutnya, next slide. Nah, kita lihat nih, si wolf justru dianjurkan olahraga yang efektif itu jam 6 sore. Bahkan buku ini juga mengatakan kalau kamu orang wolf dan kamu tuh susah turun berat badan, kalau kamu susah diet, kemungkinan jam olahraga kamu salah, dia bilang gitu. Nah, jadi ini menarik ya, ada info menarik, dan ini juga ada jam makan malam yang disarankan kurang lebih jam segini, jam tidurnya kurang lebih jam segini. Ini perbandingan dari 4 karakter. Oke, next. Nah, ini kita belajar kalau kamu adalah seorang bear chronotype, kamu penulis artikel di koran dan majalah. Gimana cara kamu mengatur waktu kamu? Nah, di kolom kiri itu mungkin rencananya jam 7 bangun olahraga sarapan gitu ya. Terus dia perjalanan ke kantor. Terus tadinya dia mikir, oh udahlah janjian interview sama narasumber pagi aja gitu ya. Terus habis sore baru dia nulis dan mengedit naskah. Padahal kan kita tahu paginya itu peak gitu kan, di mana fokus tinggi dan energi tinggi. Jadi salah. Jadi sebenarnya sesudah kamu tahu ilmu ini, kamu bisa ganti justru pagi itu harus menyusun pertanyaan untuk ditanyakan ke narasumber supaya pertanyaan-pertanyaan tepat gitu loh. Baru nanti interviewnya di masa rebound di sore. Nah, ini contoh mengaplikasikan ilmu yang sudah kamu tahu ke dalam planning kamu gitu. Next. Oke, udah selesai sesi kita. Saya rasa teman-teman juga mungkin udah banyak pertanyaan. Memang sesi yang saya bawakan benar-benar basic, cuma perkenalan aja, tapi kurang lebih teman-teman jadi tahu ya semua ya. Oh, kita ada 4 karakteristik, pola tidur saya kayak gini, tipenya kayak gini. Nah, saya mau buka room Q&A ya. Daniel mungkin bisa delete. Ya, gimana rekan-rekan semuanya? Pasti kalau saya lihat dari mukanya banyak yang bingung ya. Tadi siapa yang grup layar? Kalau yang mau bertanya silakan bisa open mic-nya. Tapi tadi kami sudah sortir pertanyaan yang sudah di chat sebelumnya ya, di kolom chat sudah ada yang mengisi. Untuk yang pertama itu dengan Ibu Christine. Nah, untuk Ibu Christine boleh silakan unmute mic-nya dan bisa langsung bertanya. Kami kasih kesempatan langsung bertanya.
Ibu Christine? Oke, mungkin bisa dibacakan saja ya. Apakah dia ada gangguan kali ya? Ibu Christine bisa bicara, Bu? Ya, sorry. Rekan-rekan semua, tadi ada masalah jaringan. Ya, mau infoin lagi tadi soal Q&A. Dengan Ibu Christine tadi mengajukan pertanyaan ya. Ibu Christine boleh open mic-nya untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Margaret. Dipersilakan dengan Ibu Christine. Boleh? Ini ada yang raise hand juga, ada 2 orang ya. Ya, silakan Ibu Christine. Ada suaranya kedengaran? Kedengeran, kedengeran. Saya mau bertanya. Enggak. Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Oke. Tadi suaranya terputus, maaf, tapi sebenarnya saya udah dapat pertanyaannya, coba saya bacain ya. Saya orang yang tidak bisa lepas dari tidur siang, tetapi kalau saya sudah tidur siang, saya paling sulit untuk tidur malam. Paling tidak tidur jam 3 subuh baru bisa tidur. Gimana ya cara mengatasinya agar tidur malam tidak sampai jam 2 dan 3 subuh? Oke, kalau saya lihat dari tadi Ibu Christine, bear bukan ya? Harusnya bear ya, kalau dari cerita ini. Nah ya, jadi bear itu memang paling butuh waktu paling banyak, makanya mungkin merasa kurang gitu ya. Nah, sebenarnya memang cara paling gampang itu ya membatasi jam tidur siangnya. Jadi pasang alarm dan waker 10-20 menit walaupun masih ngantuk, paksain bangun. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sorry, maaf soalnya ada beberapa pertanyaan yang sudah mengantri nih. Oke, terima kasih untuk Ibu Christine buat pertanyaannya. Selanjutnya kita mau menjawab lagi pertanyaan. Silakan open mic-nya untuk Ibu Angelina. Ibu Angelina dipersilakan. Ibu Angelina. Halo Ibu Angelina. Oke, Ibu Angelina. Katanya Ibu Angelina jaringannya tidak stabil ya. Oke, nanti akan dijawab. Ya, apa mau dijawab dulu Ibu? Oke, saya bacain dulu ya pertanyaannya Ibu Angelina. Pertanyaannya, saya biasa tidur siang lebih dari 30 menit, bahkan bisa sampai 3 jam. Wah, ini udah lebih dari ini ya, makan tidak baik jadinya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ini mirip dengan Ibu Christine tadi gitu ya. Jadi usahakan paling lama 20 menit, 10-20 menit aja, lalu bangun gitu. Pasang waker kalau perlu beberapa waker gitu. Itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang raise hand ya, Ibu Nusi ya. Oh, dari Dara dulu ya. Oke, kita baca dari Ibu Kak Dara dulu ya. Oke, ya Kak Dara, silakan. Agar waktu. Habis itu Ibu Nusi ya. Oke, ini ada Kak Daranya nih Kak. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak Dara. Malam Ibu Margaret. Malam. Ya, gimana Kak ya. pertanyaannya? Kak, mau tanya soalnya setiap hari saya itu biasanya bangun pagi itu jam 5 atau sebelum jam 6. Tapi tidur saya itu tidak sampai 8 jam. Caranya gimana ya Kak? Tapi kalau maunya walaupun tidurnya lat begitu. Ibu gampang terbangun nggak kalau udah tidur? Tetap kan saya ada alarmnya untuk jam 5 sih, jadi tetap bangun jam 5 atau setengah 6 begitu. Iya.
Tapi ini permasalahannya sulit tidur gitu atau kurang tidur? Kurang tidur sih, tidak pernah tepat untuk 8 jam. Oke, tadi jawabannya dolphin. Sudah bukan? berusaha untuk saya wolf. Oh, wolf. Oke. Tapi kamu Iya. wolf bangun jam 5 ya, makanya hidup kamu Iya. susah gitu loh. Ini karena sebenarnya wolf itu biasanya nggak harus bangun jam 5 gitu. Jadi memang agak sulit. Oke, tapi bangun jam 5 karena pekerjaan ya? Iya, memang karena pekerjaan, dan saya sukanya olahraga pagi sih, tapi kebalik tadi, harusnya wolf itu tidak olahraga pagi. Tapi memang sih Ya. berat badan saya tidak pernah turun-turun, tapi maunya berat badan turun. Oke. Jadi ini ada satu hal yang belum saya sampaikan, sebenarnya manusia itu juga ada siklus ya. Terutama iya. kalau masa remaja tuh banyak yang wolf ya. Iya, Lalu iya. beranjak ke dewasa itu berpindah ke bear atau ke lion gitu. Nah, kalau saran saya sih mungkin boleh coba pakai planning ya, direncanakan dulu gitu kan. Tadi udah tahu tuh tekniknya ya 7 jam, 2 jam, 7 jam. Coba diatur, diikutin dulu. Lalu apakah bisa dilakukan, bisa diimprove atau enggak gitu loh. Jadi dicoba dulu seminggu, ini nggak berjalan dengan baik, nggak ada perbaikan, nggak dengan kualitas tidur. Karena sebenarnya intinya bukan di 8 jamnya, tapi intinya waktu kita bangun kita merasa fresh gitu. Itu sebenarnya ada siklus REM ya namanya. REM itu rapid eye movement. Jadi kalau kamu masuk ke dalam masa lelap, waktu kamu bangun itu kamu lebih fresh. Tapi kalau kamu terbangun tidak di masa itu REM-nya belum kelar, kamu akan merasa capek gitu. Nah, ini juga another session ya. Tapi intinya saran dari saya sih coba diatur dulu jadwalnya sesuai dengan wolf dulu. Oke, lanjut. Tadi Ibu Nusi bisa unmute. Nusi ini rekan kerja saya ini. Halo, selamat malam. Malam, kabar, Bu? Nusi. Iya. Baik, gimana? Saya wolf pada dasarnya, memang saya cocok, memang saya setengah mati kalau olahraga pagi. Karena bangun pagi sekali juga masalah. Cuma sebenarnya saya nggak jam 8, jam 9 sih, jam 7, karena jam 9 saya membiasakan sudah ada di meja kerja gitu. Efektif, emang nggak efektif ternyata, nggak efektif sama sekali saya. Saya baru efektif sesudah makan siang gitu loh. Ya memang kan ritmenya rebound dulu gitu. Kamu benar. Cuma tidur siang saya memang agak lama, 1 jam ya biasanya sih, minimal setengah jam aja udah setengah mati. Udah itu benar-benar yang tepar banget. Cuma emang nggak bagus ya untuk saya memaksakan diri di jam pagi itu bekerja, karena kan rasanya juga teman-teman saya feel saya adalah rekanan saya yang lain bekerja ya di jam kerja gitu loh. Gimana Bu Margaret? Kalau tadi kan Ibu Margaret juga memperlihatkan sama saya kita chartnya untuk apa namanya lion ya. Mungkin kalau ada yang bear-nya juga boleh juga. Ya, yang efektifnya untuk. Kalau wolf terbalik ya, dia rebound dulu baru peak gitu loh. Jadi nggak disarankan untuk olahraga, bangun itu sarapan dulu, terus kerja yang otak kanan dulu. Terus masuk masa throw ya, yaitu tidur siang atau apapun itu, baru nanti sore itu masuk masa yang itu otak kiri gitu, pekerjaannya membutuhkan konsentrasi dan itu. Malam-malam itu untuk lebih kerja apa ya berarti? Karena saya memang yang paling efektif itu sejak bangun habis tidur siang sampai tengah malam lah kurang lebih ya. Buat saya rasanya paling efektif. Emang sampai tengah malam memang kalau wolf itu gitu. Ya, jadi mungkin bisa diatur, makanya nanti sebenarnya kita ada satu produk di mana nanti kamu deskripsikan secara mendetail tugas-tugas dari sesuai dengan pekerjaan kamu, occupancy kamu, lalu dari situ baru kamu masukin ke masa rebound atau peak kamu gitu loh. Jadi sebenarnya harus dibikin listnya dulu nih, sebagai misalnya pekerjaannya apa, list yang masuk ke dalam logic atau otak kiri yang mana, yang masuk ke dalam insight atau otak kanan yang mana. Dari situ baru dimasukin kayak gitu. Semoga nanti ada konsul lanjut ya. Bisa ada konsul lanjut kan? Ada konsul lanjut. Masuk ke WhatsApp group kita. Oke. Terima kasih Bu Nusi. Terima kasih. Oke. Oke, berhubung waktu ya, mungkin saya kasih kesempatan dua lagi ya, dua orang lagi. Tadi udah ada Ibu siapa ya selanjutnya ya? Tadi sorry. Setelah Ibu Nusi tadi siapa urutannya?
Sinta ya. Cinta, Kak. Oke, Ibu ya Kak Sinta. Sinta bisa unmute. Iya Kak, selamat malam. Malam. Jadi kan gini, gimana caranya untuk yang tipe dolphin itu memang punya istirahat yang memang berkualitas gitu. Karena kalau kita itu dari pagi sampai malam bahkan itu ada pekerjaan gitu. Dan kalau di malam hari bisa tidur tapi ada aja langsung cepat terbangun gitu Kak. Ketika ada sesuatu cepat terbangun terus pasti akan tidur lagi memang. Tapi cepat juga bangunnya gitu Kak. Jadi gimana sih untuk biar berkualitas jam tidurnya gitu Kak, istirahatnya? Iya, makasih. Iya, terima kasih Kak. Bu Sinta, saya juga dolphin, jadi Ibu punya teman, nggak usah takut. Justru dolphin itu orang yang terkenal dengan yang apa ya, yang intelligence tinggi dan otaknya nggak bisa diem gitu. Tapi memang itu jadi kita menderita juga ya. Ini mikir ini, terus semua dipikirin gitu. Udah mau tutup mata, kompor udah dimatiin belum ya, bangun lagi gitu. Nah, kalau saran saya sih, Ibu kalau olahraga jam berapa ya? Pagi atau sore? Ada olahraga nggak? Kalau olahraga itu Kak, memang kalau dulu itu pagi hari, tapi sekarang karena memang banyak aktivitas sekali, jadi olahraga nggak ini, udah nggak pernah lagi gitu Kak. Nah, itu kuncinya. Jadi ritme sirkadian itu tergantung dari sinar matahari yang masuk lewat mata dan kulit kita. Kalau kita nggak dapat sinar matahari itu, body clock kita, ritme sirkadian di dalam tubuh kita itu nggak berfungsi dengan sempurna gitu. Jadi saya sarankan coba olahraga, coba usahakan bangun pagi dengan konsisten tiap hari untuk membantu supaya tidurnya bisa lelap. Usahakan kamar tidur itu gelap. Jangan buka HP atau laptop 1 jam sebelum tidur. Tidak ada blue screen, namanya blue screen ya, atau blue light ya. Jadi HP dan segala macam itu memancarkan blue light. Itu tuh menstimulasi gitu. Jadi itu nggak boleh. Lebih baik baca buku. Lalu tips ketiga, minum susu. Bisa susu hangat atau susu dingin. Itu membantu. Dan suhu ruangan AC juga harus dingin. Suhu ruangan AC dan selimut yang tebal. Selimut tebal itu penting banget. Jadi selimut kalau yang tipis dan enteng itu nggak membuat kita lelap. Tapi selimut yang tebal dan hangat, tapi suhu ruangannya dingin, itu membantu. Dan pastikan juga ruangan dalam gelap, karena memang cahaya itu sebenarnya mempengaruhi kualitas tidur lelap kita. Gitu. Jadi semoga tips-tipsnya membantu ya. Jadi secara fisik dan secara olahraga juga dari kitanya dibantu. Oke, lanjut tadi Kak Ripka ada angkat tangannya. Halo Ripka, ini teman saya juga nih. Bukannya Kakak? Halo Ci. Halo, ya. Iya, saya tipe dolphin juga Ci. Dan termasuk yang ada hal-hal yang kadang-kala ketika tidur itu begitu, maksudnya suka berpikir, nanti sedangkan waktu tidur saya itu nggak 8 jam gitu, nggak pernah saya berpikir, maksudnya tidurnya itu nggak pernah panjang gitu loh, nggak pernah sampai 8 jam gitu, bahkan kadang 5 jam, 6 jam, sedangkan besoknya itu saya harus melakukan atau berpikir hal-hal yang berat gitu. Ya. Jadi saya nggak pernah tertidur nyenyak seperti orang-orang yang bilang harus 8 jam, saya nggak pernah, dan itu sangat melelahkan juga sih bagi saya, dan mungkin boleh saran-sarannya sih. Ya, makasih Ripka. Nah, mungkin kan tadi udah dengar ya beberapa tips dari segi mengatur kondisi tidur kita dan gimana tubuh kita juga perlu olahraga. Tips lain mungkin siapin satu catatan di samping tempat tidur. Kalau kamu ada pikiran apa, tulis dulu. Jangan dipikirin dulu. Itu harus dilatih gitu loh. Harus dilatih. Oke, saya besok akan ngurusin ini. Sekarang saya mau tidur gitu. Jadi bisa dilatih kayak gitu juga. Dan ini satu hal ya, untuk dolphin nggak selalu harus 8 jam. Tadi kita udah belajar, dolphin itu membutuhkan waktu tidur paling tinggi gitu loh. Dan apalagi kalau orangnya energi drive-nya tinggi, wah dia itu produktivitas tinggi banget gitu. Yang lain masih kita udah kemana gitu. Nah, tapi jangan sampai merasa bersalah, oke saya belum 8 jam. Sebenarnya lebih merasa nanti ada satu chart ya. Itu energi level kita waktu bangun gimana? Apakah sudah pulih apa enggak? Itu kita bisa berasa di situ gitu. Nah, itu kita bisa record. Saya pribadi cuma 6 sampai 6,5 jam tiap hari. Jadi saya nggak butuh 8 jam, tapi saya bangun udah cukup fresh gitu. Jadi tips-tipsnya sih secara fisik yaitu exposure ke matahari sama
melatih pikiran juga sih gitu. Ya ini semua proses sih, nggak ada yang bisa langsung gitu. Tapi semoga tips-tipsnya membantu sih. Oke, kayaknya harus ditutup dulu. Masih banyak pertanyaan, tapi jangan khawatir, ada WhatsApp grup kita. Ya, admin tolong dibantu. Makasih teman-teman. Makasih Bu Margaret, admin semua. Thank you Bu Nusi. Ya oke. Kayaknya masih banyak pertanyaan ya. Tadi banyak sekali pertanyaan yang memang penasaran nih dengan chronotype masing-masing. Nanti bisa dilanjutin ke WhatsApp grup kita untuk bisa dipertanyakan apa sih yang penasaran buat kalian. Nah, tapi jangan sedih dulu karena kami Useful Book menyediakan produk jurnal untuk kebutuhan sesuai dengan chronotype kita. Jadi kita punya produk yang memang sudah dibuat disesuaikan dengan chronotype masing-masing. Mungkin boleh ditampilkan dan boleh kembali dijelaskan oleh Ibu Margi, boleh ditampilkan dulu admin. Ya. Oke, jadi buku ini saya jelasin sebentar ya. Buku ini saya susun pun atau saya bikin karena saya merasa time planner yang ada selama ini tuh tidak pernah memberikan satu ruang untuk membandingkan antara apa yang saya plan dan apa yang akan terjadi gitu. Kedua, nggak ada tempat untuk mengatur yang mana harusnya aktivitas otak kiri sama otak kanan gitu ya. Slide selanjutnya. Oke, di dalam buku ini akan ada 7 hari tracking jurnal dan grafiknya gitu ya. Jadi kamu bisa monitor coba selama 7 hari gitu ya, gimana energi level kamu di mana gitu. Lalu ada juga pengkategorikan task atau tugas-tugas kamu sesuai dengan bidang kamu atau pekerjaan kamu. Lalu juga ada contoh ideal time planning, chronotype kamu seperti apa, kamu bisa bandingin. Jadi kamu tinggal bolak-balik, oke ini saya harusnya jam segini, otak kiri nih, kayak gitu. Terus ya, buku ini supaya nggak terlalu berat, cuma dibikin untuk 31 hari gitu ya. Jadi terus ada juga blank notes atau catatan untuk catatan kosong gitu, catatan tambahan. Next. Nah, ini contoh dalamnya ya. Jadi kalau kita mau bikin, kita ada tracking nih dari Monday sampai Sunday ya, ada 7 hari untuk men-tracking energi dan fokus kita di mana. Jadi kalau energi kita tinggi kita lingkarin 5, kalau lagi rendah 1 gitu. Nanti dari situ polanya kebaca gitu ya. Lalu ada juga dalam bentuk grafik gitu ya, mental alertness chart sama energy level chart gitu. Dari situ nanti ada conclusion-nya sebenarnya peak time kita di mana, throw time kita di mana, dan rebound kita di mana gitu. Next. Nah, ini contoh list pekerjaan berdasarkan okupansi kamu. Misalnya kamu penulis, berarti kan kamu harus research dulu, kamu harus interview, kamu harus mengedit. Ini kamu masukin. Kalau mengedit itu kan pekerjaan otak kiri dan butuh fokus tinggi, berarti itu masuk ke logic gitu loh. Kalau misalnya interview orang itu kan sebenarnya mungkin pekerjaannya sendiri lebih masuk ke insight ya, ke apa kanan. Berarti kamu bisa masuk di insight, berarti harus dilakukan di masa rebound seperti itu. Next. Nah, ini juga ada nanti contoh idealnya seperti apa, peak-nya jam berapa, throw-nya jam berapa, dan rebound-nya jam berapa. Tapi memang ini kan berdasarkan ideal ya. Mungkin kalian beda 1 jam, apa setengah jam, atau 2 jam, itu beda-beda gitu. Tapi ya kurang lebih ada patokannya. Lalu ada aktivitasnya nanti idealnya gimana, classify-nya gimana. Nah, jadi buku ini buat yang suka nulis di kertas gitu loh. Oke, next. Oke, udah ya kalau gitu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di kolom di grup WA sih, sorry.
Oke, nah udah sampai nih rekan-rekan di penghujung acara. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena ada door prize ya. Tadi udah di awal udah disebutkan ya. Kedua juga ada udah ada link absensi yang akan ada sertifikatnya juga sehabis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan jangan ketinggalan infonya. Nah ini menarik banget nih. Apa ya kurang lebih ya? Nah ini kita mau belajar bareng-bareng nih rekan-rekan terkait productivity challenge. Nah, thank you buat Kak Merzi, penjelasannya luar biasa, sangat komprehensif dan sangat mudah dimengerti, bahasanya relevan. Nah, ini nih rekan-rekan. Pertama, kita punya productivity challenge yang dimana durasinya hanya 3 hari, tapi yang menang berhak dan sekreatif mungkin pastinya ya, akan mendapat door prize. Ini dia, acrylic planner baik buat men ataupun buat woman gitu ya, buat laki-laki maupun buat perempuan. Nah, siapa aja jadi bisa ikut. Caranya mudah banget, tinggal follow IG dari Useful Book. Nah, ini kita mulai dari 31 Oktober ya, berarti mulai besok itu malam akan ada clue dari story-nya Useful Book. Jadi jangan lupa follow ya sampai 2 November. Nah, follow dulu IG-nya Useful Book. Nanti kakak-kakak, rekan-rekan semua di sini akan tahu apa itu challenge-nya. Challenge-nya mudah banget. Kita pengen jadi dampak dan juga yang pasti kita mau sama-sama belajar dari materi hari ini. Jadi tenang aja, tetap follow dulu IG-nya untuk informasi lebih lanjut. Nah, challenge ini juga akan diumumkan besok ya, teman-teman di story. Nah, ikuti cara mainnya teman-teman. Tim Useful Book akan mengamati setiap peserta terbaik. Jadi setiap kakak-kakak, rekan-rekan nanti kalau ada challenge, terus kakak upload, nah itu jangan lupa tag Useful Book ya. Nah itu nanti besok akan ada pengumumannya juga. Nah pengumuman itu akan diumumkan pada tanggal 3 November dan itu akan langsung diumumin siapa yang berhak mendapatkan door prize atau hadiah kita yaitu acrylic planner. Wah, kapan lagi ya dapat acrylic planner dari kita sama-sama belajar productivity, kita meningkatkan kita punya produktivitas. Nah, hadiahnya sekreatif mungkin aja kakak-kakak dan rekan-rekan, dan juga jangan lupa tag Useful Book. Nanti tim dari kami akan menghubungi pemenang tersebut. Dan informasi yang terakhir, last but not least tapi nggak kalah penting, adalah ini. WA Group. Nah, tadi Kak Nusi bilang apakah ada follow up-nya, apakah ada perlengkapan-perlengkapannya. Nah, nanti tim dari kami berusaha untuk selama 1 minggu ini, 7 hari ke depan, membagikan materi tentang cara meningkatkan atau membagi waktu dan cara meningkatkan produktivitas gitu teman-teman. Produktivitas gimana sih? Nah, itu nanti akan dikasih link-link artikelnya. Nanti kakak-kakak atau bentuk artikel kakak-kakak bisa baca, rekan-rekan bisa baca untuk kita sama-sama belajar selama 7 hari. Nah, nanti yang mau tanya boleh juga. Di jam 7 malam sampai jam 8 malam setiap harinya akan di-open untuk pertanyaan dari materi tersebut gitu ya, dari artikel tersebut. Dan juga kita akan pastinya membangun network ya. Dan yang paling gak kalah penting nih, kalau misalnya udah 7 hari gimana Kak? Apakah mau live? Ya mangga untuk rekan-rekan yang mau live. Tapi untuk rekan-rekan yang mau stay, nah ini kelebihannya. Akan ada notifikasi secara dapat dikatakan tuh premier ya. Pokoknya yang lain belum tahu, kakak-kakak udah tahu untuk event Useful Book selanjutnya untuk yang pasti memperlengkapi diri kita dari segi fokus, dari segi pembagi waktu, dan kita punya citra atau citra diri ya, kita punya gambaran diri yang baik. Nah, pastikan tetap ada dan join di grup WhatsApp group. Nah, oke. Nah, untuk IG-nya, tadi link IG bisa dibagi sama admin 2, ada Mbak Azarin, boleh bantu Mbak Azarin. Untuk yang IG tadi udah belum Mbak Azarin link IG-nya. Oh, udah, thank you Mbak Azarin. Nah, ini link WA. Kalau yang belum join, nanti pastikan rekan-rekan bisa chat aku di grup tuh namanya atau Kevin Manuelim. Nah, gini ya, bisa chat ini nih kalau enggak. Atau Mbak Azarin mau bantu kasih link grupnya juga boleh. Langsung. Nah, nanti bisa chat yang sebelah sini. Nah, sekian info dari aku. Pastikan tetap terhubung ya. Bye-bye. Oke, thank you Kevin. Ya, kita sudah mau di penghujung acara di webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau mengajak untuk sekali lagi mengingatkan mengisi absensi. Boleh dibantu admin untuk mengisi absensi, ada di kolom chat kita, wajib diisi. Nanti kita akan kirimkan e-sertifikat ke email masing-masing dan isi dengan nama yang lengkap ya. Jadi sertifikat nanti kita sesuai dengan nama yang diisikan pada link yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Coba sudah dibagikan oleh admin? Oke. Sudah? Bisa tolong diisi. Kembali tadi
diingatkan lagi kalau masih ada yang penasaran, masih ada yang mungkin belum join ke grup WhatsApp-nya kita, bisa join. Dan nanti di jam-jam tertentu boleh bertanya dan kita pasti akan menjawab semua pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada kita. Cuman dengan jam-jam tertentu ya, nggak setiap saat kalian chat langsung dibales. Tapi ada jam-jam tertentu yang memang kita pastikan untuk membalas pertanyaan dari kalian. Oke? Jika sudah atau yang sudah mengisi absensi, boleh untuk menutup acara kita mau ada sesi foto bersama. Boleh dibuka, jangan malu, jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah. Boleh dibuka videonya, kita mau ambil foto. Ini kita mau dokumentasikan juga buat teman-teman rekan-rekan yang sudah join. Jangan takut, jangan leave dulu ya. Jangan leave dulu, jangan takut. Kita tidak memberikan sesuatu yang negatif. Kita hanya mau foto, oke, boleh dibuka, dicek lagi admin apakah ada yang belum buka kameranya. Ibu Sinta, belum ya Ibu Sinta. Terus Ibu Christine, Ibu Cecilia Hera, siapa lagi? Ada yang belum kah? Oke, admin apakah sudah semua sudah bergaya? Oh, jangan bergaya dulu ya, jangan bergaya dulu ya. Ini karena kita total ada 34 peserta, jadi ada 2 kali. Nanti admin tolong diarahkan, ada 2 kali foto karena tidak bisa langsung masuk semuanya dalam satu frame, ada 2 kali frame. Oke, admin bisa ambil mungkin kalau yang belum menyalakan kamera, aduh sedih banget ya kita nggak bisa lihat muka kalian, padahal kalian tuh luar biasa, jangan malu. Bukalah dan senyumlah. Oke, silakan admin, boleh dihitung. Oke, siap Sesi pertama. kakak. Oke, masih ada yang mau masuk. Oke, kita foto dulu ya. Aba-aba di aku, ini ada 2 slide, pastikan kakak rekan untuk tetap bergaya. Ada 2 slide, tahan dulu. Slide pertama, 1, 2, 3, senyum manisnya, 3. Oke, tahan. Aku ambil dulu ya. Oke, sekali lagi, bentar. Sekali lagi ya, slide 2. Oke, slide 2. Lagi 1, 2, 3. Tahan dulu. Nah, ini mantap nih. Nanti kita bagi juga di grup ya fotonya. Oke, sudah. Pasti kalian bingung kan siapa yang masuk slide 1, siapa yang masuk slide 2. Kalian udah main senyum aja. Oke, itu aja. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Kami dari tim Useful Book mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi biarlah semua informasi yang kami bagikan semoga bisa memaksimalkan dari kita masing-masing untuk produktivitas kita. Jadi kalau jangan bingung, jangan takut. Kalau misalnya ini langsung bertanya aja ke WhatsApp kita ataupun ke IG kita ya. Jangan lupa di-follow ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kasih dari Sabang sampai Merauke, terima kasih ya. Dari jauh-jauh. Terima kasih. Wah, ternyata masih ada yang betah. Masih ada yang mau bersama dengan kita. Terima kasih.